Perkenalkan, nama saya adalah Sultan Fauz Wicaksana dengan NIM 21106111097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan asymmetrical warfare. Asymmetrical warfare adalah bentuk peperangan di mana pihak-pihak yang terlibat tidak seimbang dalam hal kekuatan, tujuan, serta metode yang digunakan dalam taktik dan strategi perang. Pihak-pihak tersebut menggunakan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka. Perang asimetris mengacu pada konflik di mana pihak yang terlibat memiliki kekuatan, sumber daya, dan kemampuan yang tidak setara, yang menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam kekuatan dan taktik militer mereka. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik dari perang asimetris. Pertama, tujuan yang berbeda. Pihak-pihak yang terlibat dalam perang asimetris mungkin memiliki tujuan yang berbeda-beda. Misalnya, pihak yang lebih lemah mungkin bertujuan untuk meraih kemerdekaan, sementara pihak yang lebih kuat mungkin bertujuan untuk mempertahankan status quo. Kedua, metode yang beragam. Dalam perang asimetris, pihak yang lebih lemah cenderung menggunakan metode non-konvensional dan taktik seperti gerilya, serangan teroris, propaganda, sabotase, atau perang cyber untuk melawan pihak yang lebih kuat. Ketiga, ketidakseimbangan sumber daya. Pihak yang lebih lemah mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya militer yang cukup untuk menghadapi pihak yang lebih kuat secara langsung. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan kreativitas, mobilitas, dan pengetahuan lokal untuk melawan pihak yang lebih kuat. Keempat, peran aktor non-negara. Dalam perang asimetris, aktor-aktor non-negara seperti kelompok pemberontak, gerilyawan, atau teroris seringkali memainkan peran penting. Mereka dapat menggunakan metode yang tidak konvensional dan seringkali beroperasi di luar struktur militer resmi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh faktual asymmetrical warfare beserta para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Pertama, ada konflik Chechnya dari tahun 1994 dan berakhir pada tahun 2009. Pihak yang terlibat dalam konflik ini adalah militer Rusia melawan pemberontak Chechnya yang menggunakan teknik gerilya. Kedua, ada konflik Aceh. Konflik ini dimulai pada tahun 1976 dan diakhiri di tahun 2005. Pihak yang terlibat di sini adalah militer Indonesia melawan gerakan Aceh Merdeka yang merupakan gerakan separatis bersenjata. Lalu ada konflik Darfur. Konflik ini dimulai pada tahun 2003 dan berlanjut sampai sekarang. Nah, pihak yang terlibat dalam konflik ini adalah pemerintahan Sudan dan milisi Arab Janjaweed melawan kelompok pemberontak non-Arab seperti Sudan Liberation Movement dan Justice and Equality Movement. Lalu ada perang Afghanistan dari tahun 2001 sampai 2021. Pihak yang terlibat di sini merupakan pasukan NATO atau AS melawan militan Taliban dan kelompok insurgensi lainnya di Afghanistan. Lalu ada perang Irak dari tahun 2003 sampai tahun 2011. Pihak yang terlibat dalam konflik ini merupakan pasukan koalisi pimpinan AS melawan insurgensi Irak seperti kelompok Sunni dan milisi Syiah. Dalam konflik-konflik ini, pihak pemerintah atau militer yang lebih kuat secara konvensional menghadapi perlawanan dari kelompok pemberontak atau separatis yang menggunakan taktik perang gerilya, serangan hit and run, penyamaran dari tengah populasi sipil, serta pemanfaatan medan perang yang sulit. Ini merupakan karakteristik dari perang asimetris. Nah, konflik di Chechnya, Aceh, Afghanistan, dan Irak telah usai. Namun di Darfur masih berlangsung hingga sekarang antara pemerintah Sudan melawan kelompok pemberontak yang didukung oleh sebagian populasi non-Arab di wilayah tersebut. Perang asimetris seperti ini seringkali berkepanjangan dan melibatkan banyak korban sipil. Asimetrikal yang tidak seimbang dapat mengancam penerapan prinsip proporsionalitas dengan potensi penggunaan senjata dan metode perang yang dilarang. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh hukum humaniter untuk menghadapi ancaman asymmetrical warfare di masa kini dan masa yang akan datang?
Nah, saya berpendapat bahwa hukum humaniter dapat menghadapi ancaman asymmetrical warfare dengan memperhatikan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada, tanpa memperhitungkan status hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan tetap dijunjung tinggi dalam situasi konflik, termasuk dalam menghadapi ancaman, penggunaan senjata, dan metode perang yang dilarang. Hukum kemanusiaan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi ancaman perang asimetris. Aturan yang mengikat secara universal seperti prinsip-prinsip kemanusiaan yang diabadikan dalam Konvensi Jenewa 1949 berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam kekerasan bersenjata, terlepas dari asimetri mereka. Pelaku kemanusiaan harus menyesuaikan metode kerja untuk memberikan bantuan yang tidak memihak semata-mata berdasarkan kebutuhan para korban. Nah, untuk menghadapi hal ini, upaya yang dapat dilakukan antara lain. Pertama, menegaskan kembali prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, serta larangan serangan tidak pandang bulu dalam hukum humaniter. Lalu mengintensifkan upaya diplomasi dan dialog dengan semua pihak untuk menjunjung prinsip kemanusiaan dan menghormati hukum humaniter. Selanjutnya, meningkatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk mencegah pelanggaran hukum humaniter, termasuk investigasi dan penghukuman atas kejahatan perang. Nah, lalu melibatkan masyarakat sipil dan membangun kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan untuk mencegah eskalasi kekerasan yang membahayakan warga sipil. Lalu mengembangkan kerangka hukum baru yang lebih komprehensif untuk mengatur asymmetrical warfare modern jika diperlukan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan asymmetric warfare adalah jenis pertempuran di mana pihak-pihak yang bertempur memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal kekuatan, tujuan, dan cara mereka bertempur. Contohnya termasuk konflik di Chechnya, Aceh, dan Darfur, di mana pihak-pihak yang lebih lemah menggunakan taktik non-konvensional seperti gerilya untuk melawan pihak yang lebih kuat. Ancaman dari jenis perang ini terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan membutuhkan penegakan yang ketat terhadap hukum internasional dan keterlibatan aktif masyarakat sipil untuk mencegah pelanggaran. Dengan demikian, menghadapi perang asimetris memerlukan komitmen yang kuat untuk memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih.